Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sholihatul Aziza, mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Di sini saya akan menjelaskan sedikit ilmu tentang kondisi di mana orang tua tidak mau mengajak anaknya rekreasi. Rekreasi merupakan suatu hal yang diminati dan disukai oleh banyak orang. Bahkan hampir setiap orang menyukai yang namanya rekreasi. Apalagi di zaman sekarang ini yang teknologi dan informasinya semakin pesat dan canggih, sehingga melahirkan beberapa produk-produk berkualitas yang tentunya memudahkan kehidupan manusia. Tak heran jika banyak industri di bidang pariwisata yang menyediakan tempat-tempat wisata yang indah dan menakjubkan. Hal inilah yang membuat banyak orang menyukai yang namanya rekreasi. Apalagi jika dilakukan bersama dengan keluarga, pasti akan sangat menyenangkan. Akan tetapi, rekreasi bersama keluarga relatif jarang dilakukan. Karena apa? Karena setiap anggota keluarga memiliki kesibukan masing-masing. Ada juga sebagian orang tua yang menganggap bahwa rekreasi merupakan hal yang tidak berguna, hanya buang-buang waktu, uang, dan biaya saja. Tentunya kondisi di mana orang tua tidak mau dan tidak pernah mengajak anak dan keluarganya untuk pergi liburan dan rekreasi merupakan kondisi yang tidak baik bagi keharmonisan sebuah keluarga. Cara untuk mengatasi hal tersebut, maka orang tua harus mengetahui bahwa ada banyak sekali manfaat yang dapat dirasakan baik untuk diri sendiri, anak-anak, maupun keluarga ketika pergi liburan dan rekreasi. Saya akan menjelaskan 5 dari banyaknya manfaat untuk pergi liburan dan rekreasi. Yang pertama adalah tadabbur alam. Dengan tadabbur alam, maka kita akan mengetahui tentang keesaan dan kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan seluruh alam semesta ini, serta kita akan lebih bersyukur atas nikmat yang diberikan Tuhan kepada kita. Yang kedua, dengan pergi rekreasi dan liburan, maka kita akan membahagiakan keluarga. Yang ketiga adalah menurunkan stres. Dari sekian banyak penelitian yang telah dilakukan menyatakan bahwa dengan berlibur maka akan menurunkan stres. Bahkan rekreasi merupakan obat mujarab untuk bisa menurunkan stres. Kemudian yang keempat adalah menambah wawasan dan pola pikir. Ketika kita pergi rekreasi, pergi liburan, entah itu wisata alam, wisata religi maupun wisata buatan, kita akan mengetahui banyak sekali hal-hal di luar sana yang belum kita ketahui. Dan tentunya itu akan menambah wawasan kita tentang wawasan Nusantara, wawasan keagamaan, dan lain sebagainya. Kemudian yang kelima, pergi rekreasi akan menciptakan kesan tersendiri di hati setiap anggota keluarga. Itulah 5 manfaat yang dapat dirasakan ketika pergi rekreasi. Akan tetapi, jika orang tua memang tidak bisa memahami kita, maka kita sebagai anak juga tidak boleh memaksakan kehendak. Sudah seperti yang sudah dijelaskan dalam hadis Nabi, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Innahu la ta'ata li makhluqin wa ma'siyatil khaliq." Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Tuhan. Hadis ini berarti bahwa tidak ada kewajiban untuk taat, termasuk kepada kedua orang tua kita, kalau itu bermaksud kepada Tuhan. Artinya apa? Selama kedua orang tua kita tidak menganjurkan kita untuk berbuat maksiat kepada Tuhan, maka rasa-rasanya baik dan terpuji apabila kita sebagai anak untuk mengikutinya. Selain hadis tadi, juga dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Luqman ayat 15 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bima laysa laka bihi 'ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilayya thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun.
Kandungan dari Al-Quran surat Al-Luqman ayat 15 ini merupakan cermin bagi kita sebagai anak untuk menyikapi kondisi di mana orang tua tidak bisa memahami kita. Saya jelaskan lagi bahwasanya selama orang tua kita tidak mengajak untuk berbuat dolim dan kesyirikan kepada Tuhan, maka taatilah perintahnya. Dan ingat bahwa ridho Allah tergantung pada ridho kedua orang tua. Dan terimalah keputusan saran kedua orang tua kita dengan ikhlas dan sabar. Dan tetapkanlah dalam hati untuk berniat mengasihi, menghormati, memuliakan kedua orang tua kita, karena itulah kewajiban kita sebagai anak. Dan sekiranya ada hal-hal yang disarankan kedua orang tua kita itu tidak berkenan dengan hati nurani kita, maka alangkah baiknya agar kita sedikit berkorban untuk kebahagiaan dan kebaikan kedua orang tua kita. Jangan sampai apabila pada akhirnya kedua orang tua kita mendahului kita, maka tidak ada lagi kesempatan bagi kita untuk membahagiakannya. Dengan niat tulus dan hati yang ikhlas, semoga apa yang kita lakukan terhadap kedua orang tua kita dicatat oleh Allah sebagai amal, sehingga kita dikelompokkan ke dalam anak-anak yang berbakti kepada orang tua. Amin amin ya rabbal